selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Salma Yusdiana dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2020 untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Ketua KPU FKIP UNS 2020. Keempat, pemaparan Juklak Juknis. Kelima, sesi tanya-jawab. Dan terakhir, sesi foto dan penutupan. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KPU FKIP UNS 2020. Kepada Saudari Gifta Sylvia Agustin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan Dema FKIP UNS, yang saya hormati perwakilan Partai FKIP UNS, yang saya hormati perwakilan Himpunan Mahasiswa dari setiap program studi di FKIP UNS, yang saya hormati perwakilan KPU FKIP UNS tahun 2019, yang saya hormati perwakilan Panwaslu FKIP UNS tahun 2020, dan yang saya banggakan rekan-rekan KPU dan PPU FKIP UNS tahun 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis FKIP tahun 2020. Sholawat serta salam senantiasa kita atur kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelumnya saya minta maaf kepada perwakilan Partai FKIP UNS atas keterlambatan informasi undangan sosialisasi ini. 33 hari lagi seluruh keluarga besar FKIP UNS akan melaksanakan
Pemira tahun 2020 secara serentak. Rangkaian pelaksanaan Pemira tahun 2020 telah dilaksanakan mulai dari tanggal 19 Oktober tahun 2020. Dan kegiatan sore hari ini adalah sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemira tahun 2020. Kami mengharapkan kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk menyukseskan acara Pemira tahun 2020 ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Saudari Gifta. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Gifta. Acara selanjutnya yaitu pemaparan Cuklak Cuknis yang akan dibacakan oleh anggota KPU FKIP UNS. Kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nuraihan. Saya dari Divisi Penyelenggara KPU UNS 2020 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin membacakan petunjuk pelaksanaan pemilihan umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Di dalam bab 1, yaitu poin pertama, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang KBMF KIP UNS tentang pemilihan umum FKIP UNS 2020 bahwa KPU FKIP UNS mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum FKIP UNS dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang telah diatur dalam surat ketetapan. Maka dengan ini KPU FKIP UNS menerbitkan ketetapan tentang tahap dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum FKIP UNS. Tahap dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum FKIP UNS dilaksanakan mulai dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 24 Desember 2020. Dari poin ketiga, tahap program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum FKIP UNS meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Bab 2, persiapan. Poin pertama, persiapan meliputi A. Sosialisasi petunjukan pelaksanaan dan petunjuk teknis. B. Sosialisasi dan pendaftaran anggota PPU oleh KPU. C. Pembekalan anggota PPU oleh KPU. Poin kedua, pendaftaran anggota PPU telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 mulai pukul 1 sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Penetapan dan pembekalan anggota PPU telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Bab 3, pelaksanaan. Bagian pertama, pendaftaran partai mahasiswa peserta pemilu. Poin pertama, partai mahasiswa harus mendaftarkan diri kepada KPU FKIP UNS untuk menjadi peserta pemilu setelah memiliki surat ketetapan dari Dema FKIP UNS. 2. Pendaftaran partai mahasiswa peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 November sampai dengan 17 November 2020. 3. Berkas-berkas kelengkapan partai mahasiswa bakal peserta pemilu harus dilengkapi maksimal tanggal 17 November 2020 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. 4. Verifikasi partai mahasiswa peserta pemilu dilaksanakan tanggal 18 November 2020 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. 5. Penetapan dan pengundian nomor urut partai mahasiswa peserta pemilu dilaksanakan tanggal 18 November 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh peserta pemilu dan organisasi mahasiswa FKIP UNS dan disebarluaskan melalui media elektronik, media cetak, dan surat pemberitahuan dari KPU FKIP UNS kepada partai dan organisasi mahasiswa melalui surat dan email. Bagian kedua,
Pendaftaran calon Presiden BEM FKIP UNS. 1. Pendaftaran calon Presiden BEM FKIP UNS melalui partai atau gabungan partai atau independen dilaksanakan pada tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2020 pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kepada KPU FKIP UNS. 2. Setiap partai peserta pemilu diperbolehkan mengajukan calon Presiden BEM FKIP UNS. 3. Pendaftaran calon Presiden BEM FKIP UNS dilaksanakan dalam tahap sebagai berikut. A. Pengunduhan formulir dapat menghubungi KPU FKIP UNS oleh partai atau gabungan partai atau independen. B. Pendaftaran dan melampirkan formulir calon Presiden BEM FKIP UNS beserta kelengkapannya. C. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasinya. D. Pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi. 4. Berkas-berkas kelengkapan bakal calon Presiden BEM FKIP UNS harus dilengkapi maksimal tanggal 27 November pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. 5. Verifikasi dan penetapan dilakukan tanggal 29 November 2020 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. 6. Pengumuman dan pengundian nomor urut calon Presiden BEM FKIP UNS dilaksanakan pada tanggal 29 November 2020 pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh peserta pemilu dan organisasi mahasiswa FKIP UNS yang telah disebarluaskan melalui media elektronik, media cetak, dan surat pemberitahuan dari KPU FKIP UNS kepada partai dan organisasi mahasiswa melalui surat dan email. Bagian ketiga, pendaftaran calon anggota legislatif DEMA FKIP UNS. Pendaftaran calon anggota legislatif DEMA FKIP UNS melalui partai dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 22 November 2020 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kepada KPU FKIP UNS. 2. Setiap partai peserta pemilu diperbolehkan mengajukan calon anggota legislatif maksimal 10% dengan spesifikasi berbeda prodi. 3. Kuota caleg 25 orang dan ambang batas pemilih per caleg minimal 75 suara. 4. Apabila terdapat 2 atau lebih calon anggota legislatif yang melebihi kuota dan atau memiliki jumlah suara sama yang diusung oleh satu partai, maka yang berhak menentukan untuk menduduki jabatan anggota legislatif DEMA FKIP UNS merupakan wewenang dari partai. 5. Pendaftaran calon anggota legislatif dilaksanakan dalam tahap sebagai berikut. A. Pengunduhan formulir dapat menghubungi KPU FKIP UNS oleh partai. B. Pendaftaran dan melampirkan formulir calon anggota legislatif beserta kelengkapannya. C. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasinya. D. Pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi. Keenam, berkas-berkas kelengkapan bakal calon anggota legislatif DEMA FKIP UNS harus dilengkapi maksimal tanggal 22 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. 7. Verifikasi dan penetapan dilakukan tanggal 23 November 2020 pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore waktu Indonesia Barat. 8. Pengumuman anggota legislatif dilaksanakan tanggal 23 November 2020 pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan disebarluaskan melalui media elektronik, media cetak, dan surat pemberitahuan dari KPU FKIP UNS kepada partai dan organisasi mahasiswa melalui surat dan email. Selanjutnya, bagian kampanye akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Dita.
Baik, saya Novania Dita Pratiwi dari Divisi Penyelenggara akan melanjutkan bagian keempat yaitu kampanye. Kampanye dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 sampai 13 Desember 2020. Pelaksanaan kampanye sebagaimana tertuang dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang KPMF UNS tahun 2020 tentang pemilihan umum diatur dalam bentuk sebagai berikut. A. Penentuan jadwal dan tempat kampanye dialogis oleh KPU FKIP UNS. B. Penyebarluasan alat peraga pada platform yang telah disediakan dengan memperhatikan nilai estetika, kepantasan, dan aturan-aturan yang berlaku. C. Penentuan jadwal kampanye selain A dan B diatur sepenuhnya oleh peserta pemilu atas sepengetahuan KPU FKIP UNS. 3. Kampanye dilaksanakan dalam bentuk yaitu kampanye dialogis, tertulis, maupun kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Undang-Undang Pemilu. 4. Kampanye dialogis dan pemasangan alat peraga tidak boleh menyinggung perorangan, agama, suku, ras, golongan, lembaga, kelompok, atau peserta pemilu yang lain. 5. Pelaksanaan kampanye selain kampanye dialogis dan penyebarluasan alat peraga pada platform yang ditentukan wajib dilaporkan ke PPU selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan kampanye tersebut. 6. Adapun pelaksanaan kampanye selain kampanye dialogis dan penyebarluasan alat peraga pada platform yang ditentukan wajib mendapatkan izin dari PPU. 7. Peserta pemilu wajib mengikuti kampanye dialogis. 8. Calon Presiden BEM FKIP UNS wajib mengikuti debat calon Presiden BEM FKIP UNS yang diselenggarakan oleh PPU. 9. Sanksi atas pelanggaran kampanye sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang KPM FKIP UNS tahun 2020 tentang pemilihan umum Presiden BEM pasal 56 dan pasal 57. 10. PPU atas persetujuan KPU berhak menghentikan suatu kampanye jika dianggap telah melanggar peraturan, menyinggung perorangan, agama, suku, ras, golongan, lembaga, kelompok, atau peserta pemilu yang lain. 11. KPU berhak mencabut, menghapus, dan meminta untuk dihentikan setiap bentuk tulisan atau alat peraga kampanye yang lain yang dinilai melanggar peraturan, menyinggung perorangan, agama, suku, ras, golongan, ataupun kelompok yang lain. Selanjutnya bagian kelima, masa tenang. Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember hingga 15 Desember 2020. Pada masa tenang, segala aktivitas kampanye dihentikan dan platform kampanye harus dihapus atau disunting oleh peserta pemilu. Bagian keenam yaitu pemungutan suara. 1. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember hingga 18 Desember 2020 dan dilakukan secara serentak. 2. Pemungutan suara dimulai pada pukul 8 hingga 5 waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Desember hingga 18 Desember 2020 dan di luar waktu yang ditetapkan tersebut dianggap tidak sah. 3. KPU FKIP UNS dapat menghentikan proses pemungutan suara pada platform pemungutan suara apabila terjadi kerusuhan dan kecurangan dan dipastikan sudah tidak ada mahasiswa yang memilih. Bagian ketujuh yaitu penghitungan suara. 1. Penghitungan suara dilakukan selambat-lambatnya 1 jam setelah pemungutan suara ditutup pada tanggal 18 Desember 2020. 2. Penghitungan suara pemilu dilakukan pada satu tempat secara serentak. 3. Tidak ada perhitungan suara di wilayah FKIP UNS. 4. Hasil penghitungan suara dikirimkan ke KPU FKIP UNS setelah perhitungan suara selesai. 5. Rekapitulasi penghitungan suara di KPU FKIP UNS dilaksanakan selambat-lambatnya 1 hari setelah pemungutan suara berakhir. 6. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penghitungan suara dapat ditunda dan KPU FKIP UNS berhak menentukan platform dan waktu penghitungan suara. Bagian ke-8, penetapan suara Presiden BEM dan anggota legislatif FKIP UNS. Penetapan suara dilaksanakan oleh KPU setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai. 2. Penetapan Presiden BEM dan anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak. 3. Penetapan hasil pemilu Presiden BEM dan anggota legislatif ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2020. 4. Pengumuman hasil pemilu Presiden BEM dan anggota legislatif diumumkan ke seluruh lingkungan FKIP UNS pada tanggal 24 Desember 2020. Selanjutnya adalah penyelesaian. Bagian pertama, pelanggaran dan sanksi.
1. Pelanggaran pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang melanggar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi dan non-administrasi. 3. Sanksi terhadap peserta pemilu atas pelanggaran dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, skorsing, dan pembatalan. 4. Terkhusus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP yang bukan termasuk dalam peserta, penyelenggara, atau pemantau pemilu diberlakukan sanksi secara berturut-turut, yaitu teguran lisan, peringatan tertulis, dan skorsing hak pilihnya selama 1 kali dalam pemilu pada tahun tersebut. 5. Pengumpulan atau pelengkapan kekurangan berkas hanya diterima pada waktu yang sudah ditentukan. Apabila terjadi keterlambatan, KPU berhak melakukan pembatalan terhadap peserta pemilu. 6. Yang dimaksud sanksi pembatalan bagi peserta pemilu adalah pemberhentian dari keanggotaannya sebagai peserta pemilu. Bagian kedua yaitu sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu hanya berhak diajukan oleh peserta pemilu. Dalam pengajuan sengketa pemilu, pihak pelapor wajib menyertakan alat bukti berupa bukti fisik dan saksi dengan minimalnya 2 orang sebagai permulaan yang cukup. Pengajuan sengketa yang tidak disertai alat bukti dinyatakan batal demi hukum. 4. Penyelesaian sengketa terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada Komisi Mahkamah Dema FKIP UNS atas pengetahuan KPU dan Panwaslu paling lambat 2 kali 24 jam sejak penetapan oleh KPU. 5. Adapun yang dimaksud atas sepengetahuan KPU dan Panwaslu adalah berupa surat pemberitahuan dari pihak pelapor yang ditunjukkan kepada KPU dan Panwaslu. 6. Pihak terlapor berhak mengajukan alat bukti pembanding. 7. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah 2 kali 24 jam tidak diterima oleh Komisi Mahkamah Dema FKIP UNS. 8. Pelaksanaan sidang sengketa dilakukan oleh Komisi Mahkamah Dema FKIP UNS. 9. Penetapan kedua dari hasil pemilu Presiden BEM dan anggota legislatif dilakukan apabila terjadi sengketa dan berupa hasil penetapan sebelumnya. 10. Penetapan kedua dari hasil pemilu mahasiswa FKIP dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah sengketa diputuskan. Bab 5, yaitu ketentuan penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU FKIP UNS tentang pemilu Presiden BEM dan anggota legislatif oleh KPU. 2. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yang selanjutnya adalah petunjuk teknis pemilihan umum Presiden BEM dan anggota legislatif DEMA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret tahun 2020. Bab 1 yaitu syarat pendaftaran partai peserta pemilu. Yang pertama, syarat pendaftaran partai peserta pemilu dapat terlihat pada bagian tersebut. Dan yang kedua, syarat pendaftaran calon Presiden BEM FKIP UNS juga dapat terlihat pada bagian tersebut. Ada yang melalui partai, melalui independen, adapun juga syarat pendaftaran calon anggota legislatif FKIP UNS dapat tertera pada layar tersebut. Bab 2, kampanye dan hari tenang. Yang pertama itu ada kampanye dialogis. Kampanye dialogis wajib diikuti oleh partai peserta pemilu dan calon presiden BEM sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Kampanye dilakukan di media terbuka untuk disaksikan oleh mahasiswa umum. Materi kampanye berisikan pemaparan program, visi, dan misi dari peserta pemilu. Peserta kampanye hadir di media kampanye 15 menit sebelum kampanye dimulai. Peserta kampanye yang terlambat hadir wajib membuat surat pemberitahuan tertulis dan memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PPU. Apabila peserta kampanye belum datang setelah 15 menit
dimulai, maka dianggap tidak hadir dan tidak berhak memaparkan program, visi, dan misinya. G. Tata cara penyelenggaraan kampanye diatur oleh PPU atas persetujuan KPU FKIP UNS. H. PPU berhak menghentikan kampanye apabila kampanye tersebut mengganggu atau membahayakan kepentingan umum atas persetujuan KPU FKIP UNS. I. PPU membuat berita acara untuk setiap kampanye dialogis. 2. Kampanye pemasangan alat peraga. A. Alat peraga dapat berupa poster, pamflet, atau media peraga lainnya yang berisikan tema kampanye. B. Penyebaran alat peraga berupa poster dan pamflet diunggah pada media yang telah tersedia dengan izin PPU dan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku. C. Isi dan materi alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta pemilu. D. Sampel dari alat peraga yang diunggah wajib diberitahukan kepada PPU maksimal 1 hari sebelum alat peraga tersebut dipasang. 3. Pada hari tenang hingga hari pemilihan, tidak ada aktivitas apapun yang bersifat kampanye dan sejenisnya. Bab 3. Media pemungutan suara. Media pemungutan suara dinyatakan sah apabila media pemungutan suara untuk Presiden BEM berisi nomor urut capres, foto capres, nama, prodi, dan angkatan. B. Media pemungutan suara untuk calon legislatif berisi nomor urut partai, logo partai, nama partai, nomor urut caleg, foto caleg, nama, prodi, dan angkatan. C. Media pemungutan suara menggunakan website yang telah disediakan oleh pihak KPU UNS. 2. Media pemungutan suara dinyatakan tidak sah apabila media pemungutan suara untuk Presiden BEM tidak berisikan nomor urut capres, foto capres, nama, prodi, dan angkatan. B. Media pemungutan suara untuk calon legislatif tidak berisikan nomor urut partai, logo partai, nama partai, nomor urut caleg, foto caleg, nama, prodi, dan angkatan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai media pemungutan suara diatur oleh KPU FKIP UNS. Bab 4. Tata cara pemungutan. Pemungutan suara dilakukan secara daring melalui website. Nah, di media akan diunggah daftar calon presiden BEM, daftar calon anggota legislatif, C. Ketentuan tata cara pemungutan suara, D. Ketentuan sah atau tidaknya surat suara sebelum dan sesudah dipilih melalui media yang telah ditetapkan. 3. Pemilih diberikan link website untuk calon presiden BEM dan calon anggota legislatif FKIP UNS. 4. Pemungutan dilakukan dengan cara memilih calon presiden dan anggota legislatif pada media pemungutan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur oleh KPU FKIP UNS. Bab 5, yaitu tata cara penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan selambat-lambatnya 1 jam setelah waktu pemilihan berakhir. 2. Penghitungan suara oleh PPU dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 saksi yang mengandung unsur KPU dan 1 saksi dari unsur partai, peserta pemilu, Panwaslu, atau mahasiswa independen. 3. Penghitungan suara pemilihan Presiden BEM dilakukan atas dasar penghitungan suara menggunakan nomor urut. 4. Hasil penghitungan surat suara yang sudah selesai dilakukan diserahkan kepada KPU secara daring dengan melampirkan berita acara hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 2 jam setelah penghitungan surat suara selesai. 5. Berita acara penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua PPU dan sekurang-kurangnya 1 orang anggota serta 2 orang saksi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur dalam KPU FKIP UNS. Bab 6. Pengumuman hasil pemilihan. 1. Hasil penghitungan suara diumumkan ke seluruh kampus FKIP UNS selambat-lambatnya 4 hari aktif setelah penetapan hasil penghitungan suara. 2. Penentuan Presiden BEM dan anggota legislatif didasarkan pada akumulasi perolehan suara terbanyak. 3. Apabila ada 2 atau lebih calon presiden mendapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka penentuan presiden dilakukan dengan pemilu ulang untuk kedua atau lebih calon tersebut. Bab 7. Pemantauan pemilu. 1. Penghitungan suara setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan pemilu, baik secara perorangan maupun melalui Panwaslu. Pemantauan independen untuk disampaikan kepada KPU FKIP UNS atau peserta pemilu. 2. Setiap mahasiswa aktif FKIP UNS, non-anggota partai, KPU, dan Panwaslu dapat membuat lembaga independen untuk memantau pemilu dengan syarat mengajukan surat pernyataan pembentukan lembaga independen
dengan melampirkan kartu mahasiswa anggota kelompok pengawas pemilu independen. 3. Hasil temuan pelanggaran dilaporkan ke Panwaslu dengan menyertakan minimal 3 saksi dan minimal 3 alat bukti yang cukup. Bab 8 Ketentuan penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU FKIP UNS. 2. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, pada layar tersebut sudah tertera matrikulasi agenda KPU FKIP UNS. Untuk pendaftaran, pengumuman, dan pelantikan pembekalan PPU sudah dilaksanakan. Untuk sosialisasinya pada hari ini, yaitu 13 November, pendaftaran partai sendiri dimulai pada tanggal 15 hingga 17 November 2020, verifikasi pengundian nomor urut partai pada tanggal 18 November 2020, pendaftaran caleg pada tanggal 20 hingga 22 November 2020, untuk verifikasi dan pengumuman caleg pada tanggal 23 November 2020, dan pendaftaran capres 25 hingga 27 November 2020, untuk pengumuman hasil verifikasi dan penetapan nomor urut capres pada tanggal 29 November 2020. Untuk kampanye sendiri pada tanggal 7 Desember hingga 13 Desember 2020. Debat capres pada hari terakhir kampanye yaitu 13 Desember 2020. Untuk masa tenang pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2020. Untuk pemungutan suara dan penghitungan pada tanggal 16 hingga 18 Desember 2020, rekap dan penetapan hasil pemilu pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2020. Dan pelaporan sengketa pemilu dan pembahasan yaitu tanggal 20 hingga 21 Desember 2020. Dan yang terakhir yaitu pengumuman hasil penghitungan pemilu pada tanggal 24 Desember 2020. Sekian dari penjelasan Juklak dan Juknis pada tahun 2020. Demikian pemaparan Juklak Juknis oleh anggota KPU FKIP UNS. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab atau kritik dan saran. Bagi hadirin yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Saya ulang sekali lagi, bagi hadirin yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Dimohon hadirin untuk menghidupkan kameranya.
Oke, untuk slide pertama, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Ini untuk slide ketiga yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dulu. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Acara demi acara telah kita lalui. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadir ya, kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih. Oke, udah boleh ninggalin room ya. Terima kasih semuanya udah hadir dalam acara kali hari ini.
Makasih semua.